Bimbel Smart, your smart solution. Yang pertama itu tentang impuls dan momentum. Definisinya impuls itu adalah gaya dikali dengan selang waktu ya. Impuls itu lambangnya I, satuannya itu Newton dibagi second ya, atau kilogram meter per second. Nah, di sini Newton kali second ya, sorry. Newton kali second. Nah, di sini impuls itu didefinisikan pertama sebagai gaya dikali dengan selang waktu. Gaya dikali dengan selang waktu ya. Jadi kita bilangnya gaya kontak. F itu gayanya gaya kontak. Jadi misalkan ada bola mau dipukul pakai pemukul, bola baseball gitu ya. Ada bola datang dengan kecepatan tertentu, lalu dia akan nempel di sini sampai si pemukulnya itu lepas dengan bolanya. Nah, itulah waktunya. Ya, ini dari sini ke sini itu ada selang waktunya. Jadi dia akan dipukul ke arah sana, nantinya dia akan balik ke sana. Nah, itu ada selang waktu bersentuhannya ini dibilang delta T. Ya, lalu dia akan berbalik arah si bolanya itu sesuai dengan arah terakhirnya ya. Jadi misalkan begini, bolanya ke sana deh misalkan ya. Meninggalkan dengan kecepatan V2. Nah, karena itulah gayanya, ini kan dia kan kasih gaya ya. Dengan selang waktunya dikali itu adalah impuls, tapi ternyata ini juga bisa menghasilkan perubahan kecepatan. Kita bilangnya perubahan momentum. Ya, jadi impuls itu juga didefinisikan sebagai perubahan momentum. Atau M dikali V2 kurang V1 ya. Nah, itu impuls yang kedua. Nah, ini sering disamain. Rumus ini sering disama denganin gitu ya. Impuls sama dengan impuls, jadi F kali delta T itu sama dengan M kali V2 kurang V1. Ya, nah itulah persamaan impuls. Momentum sendiri didefinisikan sebagai, ini lambangnya P kecil ya, adalah massa kali kecepatan. Satuannya sama, Newton second atau kilogram meter per second. Nah, momentum ini adalah besaran vektor, jadi dia ada arahnya. Ada arahnya, ada artinya ke kanan ke kiri itu ada artinya. Ke kanan plus, ke kiri negatif, biasanya begitu. Ke atas plus, ke bawah negatif. Nah, karena dia besaran vektor, kita harus tahu tentang resultan atau penjumlahan vektor. Resultan vektor sama seperti gaya Newton ya. Misalkan ada momentum satu ke kanan atas dengan sudut tertentu. Nah, resultan momentum yang bekerja pada benda ini ya, itu harus dicari dengan cara vektor. Ya, seperti ini. Resultan. Ada dua cara. Yang pertama ini jajar genjang, P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2 P1 P2 kali cos theta gitu ya. Seperti itu. Itu resultan vektor. Lalu berikutnya adalah cara dengan ini jajar genjang. Biasanya hanya untuk dua vektor jajar genjang itu. Lalu yang kedua adalah cara analitik kita bilangnya. Metode analitik ya. Ini sebenarnya di kelas 10 semester 1 ya udah diajarin tentang vektor. Misalkan ada, ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Misalkan ada momentum satunya ke sana, alfa. Lalu ada momentum 2 ke sana, misalkan. Ini sudutnya beta. Lalu ada momentum yang ketiga itu ke sana. Ya, ini sudutnya misalkan gamma. P3. Nah, ditanya resultannya yang bekerja dari tiga vektor ini, kita urai pakai sumbu X, Y. Ya. Sumbu X sama sumbu Y gitu ya. Sumbu X sama sumbu Y gitu ya. Seperti itu. Nah, P1 sumbu X-nya ya P1 kali cos alfa. Yang ini P1 kali sin alfa ya. Lalu P2-nya pakai beta. Ya, cos beta. P2-nya kali sin beta. Lalu P3-nya pakai minus ya. Cos gamma sama P3-nya kali sin gamma gitu ya. Jadi ini cara penguraian vektor harus bisa ya kalau ada tiga
vektor biasanya dia pakai penguraian, lebih gampang pakai penguraian daripada jajar genjang. Ya, ini resultannya adalah Pitagoras dari X dan Y-nya gitu ya. Nah, ada arahnya ya. Kalau mau nyari arah resultannya pakai tangan ya. Tangan X misalkan atau tangan apa ya? Tangan alfa, beta, gamma. Misalkan ini tangan Z deh gitu ya. Adalah PY dibagi dengan PX. Kalau yang ini sudutnya itu yang ini nih. Ya, ini sudut terhadap P1 itu bisa dicari pakai aturan sinus. Ya, sin alfa adalah P2 dibagi dengan R kali sin theta. Ya, itu mau nyari arah resultan kita bilangnya. Nah, momentum ini berlaku seperti energi. Ya, ada kekekalan. Hukum kekekalan momentum. Ini hanya terjadi ketika bendanya tumbukan. Sesaat sebelum tumbukan dan sesaat sesudah tumbukan. Jadi kalau ada dua benda A, VA, lalu ada benda B, ada VB, lalu mereka akan tumbukan. Ya, ini digambarnya memang jauh, tapi yang berlaku di dalam hukum kekekalan momentum itu hanya sesaat sebelum sebenarnya. Harusnya itu udah deket banget sebelum dia tabrakan dan sesaat sesudah. Ya, itu berlaku hukum kekekalan momentum itu hanya di detik, sepersekian detik itu doang. Misalkan B-nya ke kanan, A-nya ke kiri misalkan. Ya, bisa jadi dua-dua ke kanan, bisa jadi dua-dua ke kiri, bisa jadi berhenti gitu ya. Bisa jadi mantul balik, bisa banyak kemungkinan. Nah, ini misalkan seperti ini. Hanya terjadi kekekalan momentum itu sesaat sebelum dan sesaat sesudah, di mana MA kali VA momentum sebelum dari dua benda ini sama dengan momentum sesudahnya. Ya. MB VB aksen gitu ya. Seperti itu. Ini contoh momentum dari dua benda ya. Biasanya tabrakan sih dua benda. Kalau ada 3 atau lebih itu agak rumit. Harus pakai penguraian vektor ini nih, biasanya. Ya. Nah, untuk kekekalan energi itu akan berlaku setelah ini. Misalkan yang kemarin saya bilang ada benda A jatuh, lalu dia nabrak benda B di sini, misalkan gitu ya. A-nya jatuh ke sini, lalu nabrak benda B yang lagi diam nih. Awalnya B-nya diam. Nah, A jatuh dari posisi 1 ke 2 itu berlaku kekekalan energi. Kalau dia licin di sininya. Kalau kasar berarti pakai W sama delta EK tambah delta EP. Tujuannya buat nyari kecepatan A di bagian bawah. A2. Nah, waktu nabrak itu berlaku kekekalan momentum. Sesudah nabrak ketahuan arahnya kemana. A mungkin balik ke atas, B-nya ke kanan. Ya, itu kekekalan momentum. Nah, setelah B-nya udah tahu ke kanan, B-nya jalan sampai ke sini, ya misalkan berhenti, berarti ini kasar. Artinya itu berlaku lagi kekekalan energi di situ. Jadi ada bagian yang hanya kekekalan momentum, ada bagian yang hanya kekekalan energi. Makanya nanti ada gabungan biasanya soal-soalnya ya. Soal-soalnya bisa gabungan antara usaha energi dengan kekekalan momentum. Nah, di sini juga ada istilah tumbukan, ya, jenis tumbukan. Tumbukan itu bisa dibagi 3. Lenting sempurna yang pertama. Lenting sempurna itu ada lambangnya taunya dari mana? Dari namanya koefisien restitusi. Dari E-nya nilai 1. Ya, ini koefisien restitusi itu adalah E, di mana E itu definisi adalah min dari VB aksen kurang VA aksen dibagi dengan VB kurang VA. Gitu. Kalau lenting sebagian itu E-nya di antara 0 dan 1 ya. Kalau tidak lenting ya, tidak lenting itu E-nya sama dengan 0 ya. Nah, tidak lenting ini biasanya kecepatan dua benda setelah tumbukan itu sama. Atau ini sebenarnya tidak diinginkan. Tumbukan tidak lenting itu tidak diinginkan.
Karena yang namanya tumbukan kita berharapnya dia mantul. Bendanya elastis. Kalau tumbukan tidak lenting biasanya misalkan bendanya tidak elastis tuh contohnya mobil tabrakan itu biasanya bisa jadi satu. Bisa. Karena dia nggak membal gitu ya. Belakang nabrak depan itu jadi satu ke depan. Ya, seperti itu. Jadi jenis tumbukan dibagi 3 dari nilai E-nya. E itu rumusnya selalu begini, cuman angkanya itu bisa 1 atau 0 kalau lenting sempurna atau tidak lenting. Nah, sebagian ini harus dikasih tahu di soal. Misalkan lenting sebagian E-nya 1/3 misalkan, atau 1/5 atau berapa. Di antara 0 dan 1. Nah, yang terakhir penerapan dari tumbukan adalah pemantulan bola ya. Jadi kalau misalkan kita punya bola dari posisi ketinggian tertentu, misalkan H1 10 meter, lalu dia akan mantul balik ke atas ya. Nah, mantul balik ke atasnya itu biasanya tidak selalu sama. Jarang sih bola yang bisa balik lagi ke posisi semula waktu dia dilepas doang. Dilepas itu berarti V awalnya ini 0. Ya, jarang banget yang cuma dilepas dia mantul ke bawah naik lagi ke atas sama persis gitu ya. Itu jarang banget. Biasanya dia hanya sampai ketinggian seperberapanya dari yang mula-mula. Misalkan nggak selalu seperberapa, misalnya berapa per berapa gitu ya. Mungkin 4/5-nya ya, awal 10 meter jadi cuma 8 meter. Nah ini jadi H2 kita bilangnya. Lalu dia akan mantul terus H3 ya. Lama-lama itu jadi berhenti. Ya, lama-lama makin pendek sampai 0. Tapi nggak tahu berapa kali mantulnya sampai 0 gitu ya. Ini sebenarnya juga ada hubungan sama matematika deret geometri Tahingga. Nah, di sini kita bisa langsung hitung H-nya. Jadi dari nilai E, kita bisa hitung H. Atau sebaliknya, dari H-nya, kita bisa hitung nilai E-nya. Kalau untuk bola mantul-mantul dan sampai tak terhingga gitu ya. Itu nilai E bisa dicari dari sana. Untuk satu bola dengan lantai. Tapi kalau bola dengan bola tabrakan ya mau nggak mau harus dihitung pakai 2 persamaan ini gitu ya. Kalau ditanya nilai E atau ditanya nilai V aksen ya biasanya. Seperti itu. Kalau impulse momentum sih ini doang konsepnya ya, nggak banyak. Cuma rumus I ada 2, lalu rumus P ada 1, sama kekekalan momentum. Lebih banyak ke penerapan soal. Variasi soalnya banyak. Hubungannya ke hukum Newton sama usaha energi ya. Nomor 1 bisa. Benda bermasa 1 kilo bergerak dengan energi kinetik 4 joule. Ya, masanya 1 kilo. EK-nya 4 joule. Oke. Momentum benda berapa? Momentum benda itu kan M kali V, ya kan? M-nya udah ada, V nggak ada. Ya dari sini, EK itu rumusnya adalah setengah MV kuadrat kan ya. 4 joule sama dengan setengah kali 1 kali V kuadrat. Dapat nih V-nya. Jadi 2 akar 2. Ya, akar 8 atau 2 akar 2, tinggal 1 kali 2 akar 2 gitu ya. Karena kita nggak dikasih tahu dia lagi ke kanan atau ke kiri, ya kita anggap positif ya. Nomor 2. Bisa nomor 2. Bola dipukul dengan gaya 100 Newton. Ya, melambung dengan kecepatan 200 meter per second. Ya, menyentuh bolanya delta T-nya 0,2 sekon. Berapakah masanya? Nah, ini pakai rumus impuls yang tadi tuh ya. Impuls adalah delta P, impuls juga F kali delta T. Ini dua-duanya disamain nih. F delta T sama dengan M kali V2 kurang V1 gitu kan. Delta P itu kan M kali V2 kurang V1 ya. Oke. Kurang V1 ya. Oke. Nah, F-nya berapa? 100. Delta T-nya berapa? 0,2 ya. Sama dengan masanya berapa? 1 kilo. Nah, setelah dipukul 200, awalnya nggak tahu berapa. Berarti awalnya diam. Ini kayak ada bola golf gitu ya. Bola golf dipukul pakai pemukul. Awalnya kan bola diam kan ya. V1-nya 0. Setelah dia kena, bolanya terbang. V2-nya 200 meter per second ya. Makin lama kontaknya antara pemukul sama bola, makin cepat atau makin pelan? Makin lama bersentuhan antara pemukul sama bola, makin cepat atau makin pelan, Paul?
makin lama makin lama bersentuhan antara pemukul dan bola. Waktu sentuhnya antara pemukul sama bola itu kalau makin lama, bolanya jadi makin lambat kencang. dong. Makin kencang atau makin lambat? Makin lambat. Ini loh rumusnya loh. Sebanding nggak di antara delta T sama V-nya? Ini kan V yang dihasilkan, ya kan? Ini delta T. Kalau delta T makin besar, V-nya juga makin besar dong. Makin cepat. Makanya bola golf, stick golf itu bentuknya yang kayak megang bolanya. Ya, coba kalau kamu pakai stick golf, pakai mukul bola golf pakai stick biliar. Bisa nggak terbang sampai tinggi begitu? Pakai kayu gitu loh. Kayu apa? Stick biliar ya, tahu ya, stick biliar. Kayunya kan kecil kan. Kamu pukul pakai bola golf pakai stick biliar, bisa nggak dia terbang tinggi begitu? Nggak akan bisa, karena waktu sentuh antara bola ini sama ini, itu nggak akan bisa selama ini. Kalau ini tuh dia bisa sedikit kepegang gitu loh bolanya ya. Makanya dia ada artinya. Coba kamu pernah main baseball nggak? Pernah main baseball? Belum pernah. Bola kasti gitu. Pernah. Kasti kan, pemukul kasti kan begini kan ya bentuknya. Buat megangnya di bawah. Pemukulnya kan gede kan? Ya, bukan cuman supaya kemungkinan dipukulnya lebih besar. Ya, memang benar kalau atasnya kecil makin susah kenanya kan. Tapi ada artinya ini besar itu bukan cuman supaya gampang kenanya, tapi supaya waktu sentuh antara bola dan pemukul itu makin besar sehingga hasil dorongannya makin kencang. Gitu loh. Ya. Beda ya antara waktu sentuh yang pelan dengan waktu sentuh yang lama ya. Nah, inilah artinya impuls ya. Jadi makin besar waktu sentuh, makin kencang dia pasti akan terbangnya ya. Udah nih dihitung nih masanya ya. Masanya berapa dari situ nomor 2-nya. Nomor 3 juga mirip sih ya. Nomor 3 mirip. Masih tentang impuls ini semuanya. Ada yang mau tanya Paul sampai sini? Ini cukup yang waktu sentuh. Itu maksudnya waktu sentuhnya bukan kayak jaraknya gitu. Maksudnya dari bola sama ke pemukulnya. Bukan. Waktu sentuh. Sejak pertama kali dia bersentuhan sampai dia lepas. Oh, oke. Bukan waktu untuk sampai ke pemukul, bukan. Waktu sampai ke pemukul mah bukan waktu sentuh. Waktu sentuh itu waktu antara pemukul pertama kali bersentuhan sama bola sampai, ini kan dia kan pukul misalkan ke sana. Sampai ke sebelah sini nih pemukulnya, nah barulah bolanya lepas gitu loh. Nah, waktu dari sini sampai sinilah yang dibilang delta T itu. Ya. Waktu tetap bolanya nempel sama pemukulnya itu berapa lama gitu loh. Cepat memang, tapi ada adjustment-nya, kita bisa atur. Ya kan? Pemukul bola golf makanya dia bentuknya seperti pemegang bola gitu ya. Ada bolanya ini masih bisa ketahan di sini berapa detik, berapa sepersekian detik sebelum bolanya itu terbang gitu loh, ya. Makanya itu artinya waktu sentuh. Impuls, ya. F delta T sama dengan M kali V2 kurang V1 gitu ya. Iya. Bola awalnya kalau kamu anggap ke kanan, berarti setelah nabrak dinding, dia balik arah. V2-nya min 4 ya. Meter per second. Jadi ini F ditanya, delta T-nya adalah 0,2 detik ya. Masanya berapa? 0,2. V2-nya min 4, min 6 gitu. Berarti F-nya adalah min 10. Min 10 Newton ya. Kenapa minus? Ya itu logikanya. Jadi seakan-akan di dinding ini ngasih gaya ke kiri. Kenapa? Karena bolanya awalnya ke kanan. Kenapa dia bisa ke kiri? Kayak seakan-akan dipukul ke kiri gitu ya. Nomor 4. 20 gram ditembakkan dari senapan. Momentum saat ditembakkan. Ini pakai kekekalan nggak kok? Iya, kekekalan betul. Karena ada dua hal. Ya, yang pertama adalah senapan ke belakang sama peluru akan ke depan. Jadi massa peluru kali V peluru, massa senapan kali V senapan.
Massa peluru kali V peluru aksen tambah massa senapan kali V senapan aksen. Awalnya 0 karena mereka belum digerakkan ya. Waktu ditarik pelatuknya baru dia bergerak. Pelurunya 0,02 kali VP aksen ditambah senapannya 3 kilo ke belakang. Ya, kalau ke belakang aku anggap min, maka VP aksennya pasti ke depan. 30 ya? Iya 30. Meter per second ya. Nomor 5-nya? Ini kayak bom ya, bom granat gitu ya. Awalnya dia diam, lalu setelah itu meledak. Yang satu 3 bagian, yang satu 2 bagian. Ya, berarti yang satu ke atas, yang satu pasti ke bawah. Lawan arah dia pasti ya. Yang lebih besar, anggaplah itu ya, ini yang lebih kecil. Pakai kekekalan momentum ya. Berarti awalnya M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 awalnya diam ya kan. M1-nya itu 3 bagian dari 5. Ya. V1 aksennya 20, M2-nya adalah 2 bagian dari 5 gitu kan ya. Udah dapat berapa? Ini ngerti nggak, Paul? Nggak ngerti kok, tapi aku cara penghitungannya nggak ada per gitu. Iya boleh juga, cuman harus ngerti. Ini kan awalnya kan dia 1 kilo misalkan. Kalau 3 bagian dari 5 kan ya, berarti 3/5 ya. Jelas nggak? 5-nya kecoret memang. Ya, 5-nya kecoret. Cuman harus pakai per harusnya. Nah, ini sesuai sama aplikasinya ya. Makanya bom itu, kalau granat ya dilempar, yang bagus itu granat itu bukan cuma daya ledaknya besar, tapi dia bisa menghasilkan serpihan-serpihan yang kecil. Karena yang melukai kita itu serpihan kecilnya, bukan serpihan yang besar. Ya. Kenapa? Semakin kecil serpihannya, kecepatannya makin kenceng. Ya, ini kita bisa buktikan dari sini. Yang besar itu 20, yang kecil itu 30. Ya kan? Jadi bom itu sebenarnya mematikan bukan hanya karena daya ledaknya, tapi karena dia bisa menghasilkan serpihan yang sangat kecil. Itu yang melukai itu. Yang kecil-kecil itu yang bahaya sebenarnya. Kalau bom cuma meledak jadi 2 bagian, kayak ini ya, satu ke atas, satu ke bawah doang gitu loh. Padahal kan kenyataannya apa? Kalau granat dilempar ke tanah, dia meledaknya kan ke segala arah ya. Serpihannya banyak sekali pasti, ke segala arah. Ada nggak yang ke bawah? Ada. Ya ini mau nggak mau lah ya. Pasti ada, yang ke bawah tanah tuh pasti ada. Ini nggak bisa kena siapa-siapa. Yang kena siapa-siapa cuman yang terbang-terbang itu kan. Ya kan? Oke, bom meledak ke segala arah ya. Nomor 6, peluru tembakan ke balok jika kemudian bersarang dan bergerak bersama kecepatan saat mengenai balok, gimana itu? Bisa nomor 6-nya? Bisa pakai kekalan juga. Iya. Ini ada balok, ya kan? Jadi dia MP VP ditambah massa balok kali V balok sama dengan waktu bersarang itu artinya dia bergerak bersamaan. Nah, setelah tumbukannya aku misalkan V aksen aja. Ya. Pelurunya ditanya berapa? Kecepatan awalnya. Gitu kan ya. Awalnya balok diam. Nah, ini tinggal ditambahin nih 0,005 tambah 0,035 kali 10 ya, dapat VP-nya. Pasti cepat sekali ya, karena dia bisa dorong balok. Nomor 7-nya peluru nabrak balok. Hah? 7 belum kok. 7 belum ya. Coba sambil dibaca. Bisa nggak kira-kira? Sebentar. Ini sama, mirip ya. Ada peluru nabrak balok, cuman baloknya itu bukan digantung. Ya, baloknya di lantai. Setelah tumbukan tertancap. Nah, setelah tumbukan tertancap ini pasti gerak ini kan. VP aksennya sama dengan V balok aksen sama V aksen. Nah, waktu gerak itu ada gesek di sini. Ya kan, gesekan sampailah dia berhenti di satu tempat. Berapa kelajuannya? 8 meter ya. Sebelum berhenti. Misalkanlah ini titik P, ini titik Q, maka V di sini adalah 0. Berhenti soalnya ya. Berapa kecepatan awal yang ditanya? Ya kan? Ini gabungan antara impuls momentum dan usaha energi ya. Waktu dia nabrak, lalu dia bersarang dan bergerak, itu namanya kekalahan momentum. Tapi setelah itu dia jalan, ya kan?
dia jalan, ini sudah bukan kekalahan momentum, tapi kekalahan energi. Jelas sampai sini? Jadi kekalahan momentum itu hanya terjadi sesaat sebelum nabrak dan sesaat sesudah ditabrak. Cuma sesaat itu berapa lama? Ya 0,001 detik gitu loh. Sesingkat-singkatnya setelah. Oke? Jadi ada dua kejadian. Yang pertama nabrak dan dia gerak. Itu pakai kekekalan momentum. Kayak tadi ya. MP VP tambah MB VB sama dengan MP tambah MB kali V aksen. Ya kan? Nggak tahu ini berapa VP-nya 0,01 ya. Ininya berarti 0,21 V aksen. Gitu kan ya. Nggak bisa diapa-apain. Oke. Nah, kita pindah dari P ke Q. Ya. P ke Q ini pakai W sama dengan delta EK tambah delta EP. Ngerti nggak? Delta EP-nya nggak ada. Delta EK-nya berarti setengah MV kuadrat kan ya. EK-nya Q dikurang EK-nya si P. W-nya apa? Minus F kali S ya. Min mu kali M kali G kali S sama dengan 0 kurang setengah kali M kali V P kuadrat. Ya, nah ini kamu bisa coret nih masanya. Dapatnya VP. Dari soal ini dapatnya VP. Dari persamaan ini dapatnya VP. Ya, nanti dapatnya VP. Oke? VP-nya apa? VP itu V aksen. Ngerti nggak kamu? V aksen itu VP. Ya kan? Di sini kan? V aksen itu ya V di P gitu loh. Ya. Ini P-nya bukan P-nya peluru ya. Maksudnya P keadaan ya. Atau ini aku ganti R sama Q deh. Dari R ke Q berarti ini R ke Q gitu ya. Berarti dapatnya V-nya R. Oke? Ada yang mau tanya nggak, Paul? Nomor 7. Nanti banyak nih bentuk kayak begini tuh banyak. Ditabrak lalu dia bergerak. Bergeraknya itu pakai kekalahan energi. Waktu nabraknya itu pakai kekalahan momentum. Ada yang mau tanya, Paul? Nanti cari V aksen. Carinya VP ya. Yang ditanya itu V awal. Ya, VP ya. Bimble Smart, your smart solution.